Pada kesempatan ini, saya akan membahas studi kasus mengenai Instacart, sebuah perusahaan layanan pengiriman belanja online yang menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan persaingan yang semakin ketat. Kita akan melihat bagaimana perusahaan ini berkembang, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan untuk mempertahankan posisinya di pasar. Instacart didirikan pada tahun 2012 oleh Apurva Mehta, mantan karyawan Amazon. Perusahaan ini menjadi pelopor dalam layanan belanja bahan makanan melalui aplikasi smartphone, sehingga pelanggan dapat memesan kebutuhan sehari-hari secara online tanpa harus datang ke toko. Pertumbuhan Instacart semakin pesat setelah Amazon mengakuisisi Whole Food pada tahun 2017. Pandemi COVID-19 juga menjadi faktor utama yang meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan belanja online. Akibatnya, penjualan Instacart naik hingga 330% dan pangsa pasarnya meningkat dari 20% menjadi 40% pada tahun 2020. Namun, pertumbuhan yang sangat besar juga menarik banyak pesaing baru. Perusahaan seperti GoPuff, DoorDash, Gorillas, Bike, dan GOKR mulai menawarkan layanan serupa, bahkan dengan pengiriman yang lebih cepat melalui gudang dan toko milik mereka sendiri. Akibat meningkatnya persaingan dan berkurangnya efek pandemi, pertumbuhan penjualan Instacart melambat menjadi hanya 15% pada tahun 2021. Upaya merger dengan DoorDash maupun Uber juga tidak berhasil. Selain itu, valuasi perusahaan turun sebesar 38% dan terjadi pergantian kepemimpinan di tingkat CEO. Selain pesaing sesama aplikasi, Instacart juga menghadapi ancaman dari Walmart yang mulai mengembangkan sistem pengiriman mandiri, kendaraan otonom, serta layanan pengiriman langsung ke dalam rumah pelanggan. Teknologi drone dari perusahaan Wings juga menjadi inovasi baru yang berpotensi mengubah industri pengiriman di masa depan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Instacart melakukan berbagai strategi seperti mengakuisisi teknologi keranjang belanja otomatis, mengembangkan Instacart Platform, memperluas layanan pergudangan dan periklanan, serta menargetkan pengiriman dalam waktu 30 menit bagi retailer besar. Sebagai kesimpulan, kasus Instacart menunjukkan bahwa perubahan lingkungan bisnis yang cepat menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Meskipun telah melakukan berbagai strategi, keberhasilan Instacart dalam mempertahankan posisinya di tengah persaingan yang semakin ketat masih menjadi tantangan besar di masa depan. Selanjutnya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan minikis dari studi kasus Instacart. Yang pertama, seberapa sulit memasuki bisnis pengiriman ke rumah? Apa yang dibutuhkan? Apa hambatan utama untuk memasuki pasar ini? Memasuki bisnis pengiriman ke rumah tergolong cukup sulit karena membutuhkan modal, teknologi, dan jaringan operasional yang besar. Perusahaan harus memiliki aplikasi digital yang andal, sistem logistik yang efisien, armada pengiriman atau mitra kurir, serta kerjasama dengan berbagai toko dan pemasok. Lalu hambatan dalam industri ini bisa jadi meliputi investasi modal yang cukup besar, jaringan kemitraan retailer, persaingan yang ketat, tuntutan kecepatan dan kualitas layanan, dan pemanfaatan teknologi yang canggih. Dengan demikian, meskipun peluang pasar besar, tidak semua perusahaan dapat dengan mudah memasuki industri ini. Pertanyaan kedua, mengapa investor terus menanamkan modal pada bisnis pengiriman ke rumah? Faktor lingkungan umum apa yang mendorong pertumbuhan industri ini? Investor tetap tertarik menanamkan modal karena industri pengiriman memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang besar seiring perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi. Faktor-faktor lingkungan umum yang mendorong pertumbuhan industri ini diantaranya perubahan gaya hidup masyarakat, meningkatnya penggunaan smartphone dan internet, pertumbuhan e-commerce yang pesat, dampak pandemi COVID-19, dan kemajuan teknologi digital. Pertanyaan ketiga, teknologi baru apa yang mungkin tersedia di masa depan yang akan mengubah cara pengiriman bahan makanan dan barang lainnya? Ya, beberapa teknologi yang diperkirakan akan mengubah sistem pengiriman di masa depan meliputi drone delivery, yaitu pengiriman menggunakan drone tanpa awak yang dapat mempercepat waktu pengiriman. Yang kedua, kendaraan otonom atau self-driving vehicle yang mampu mengantarkan barang tanpa pengemudi manusia. Yang ketiga, ada artificial intelligence untuk mengoptimalkan rute pengiriman, memprediksi permintaan pelanggan, dan mengelola inventaris.
Selanjutnya ada smart shopping carts, yaitu keranjang belanja pintar yang dapat membantu proses pembayaran otomatis. Lalu ada robot pengantar barang yang digunakan untuk pengiriman jarak pendek di kawasan perkotaan. Lalu ada Internet of Things untuk yang memungkinkan pelacakan barang secara real time dan meningkatkan efisiensi logistik. Selanjutnya, pertanyaan keempat, bagaimana perusahaan pengiriman dapat membedakan diri daripada pesaingnya? Perusahaan pengiriman dapat melakukan diferensiasi melalui beberapa cara, antara lain kecepatan pengiriman, misalnya layanan pengiriman dalam waktu 15-30 menit, lalu harga yang kompetitif, dan program keanggotaan memberikan keuntungan tambahan bagi pelanggan. Selanjutnya kualitas layanan pelanggan, termasuk kemudian aplikasi dan respon terhadap keluhan. Inovasi teknologi seperti penggunaan AI, smart card, atau sistem pembayaran otomatis. Lalu selanjutnya bisa menggunakan jangkauan produk yang lebih luas, tidak hanya bahan makanan tetapi juga elektronik, obat-obatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Yang terakhir kemitraan eksklusif dengan retailer besar, sehingga pelanggan memiliki lebih banyak pilihan produk. Pertanyaan terakhir, apakah Anda akan berinvestasi di Instacart saat ini dan mengapa? Ya, menurut saya akan mempertimbangkan untuk berinvestasi di Instacart tetapi dengan pendekatan yang hati-hati. Di satu sisi, Instacart memiliki beberapa keunggulan seperti memiliki jaringan lebih dari 750 retailer, menjadi salah satu pemain besar dalam industri pengiriman bahan makanan online, terus berinovasi melalui pengembangan teknologi seperti smart shopping cart, fulfillment centers, dan layanan enterprise teknologi. Memiliki pengalaman dan basis pelanggan yang kuat. Namun, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan, yaitu persaingan yang semakin ketat dari Amazon, Walmart, DoorDash, dan perusahaan lainnya, pertumbuhan penjualan yang mulai melambat setelah pandemi, penurunan valuasi perusahaan sebesar 38%, dan perubahan kepemimpinan perusahaan yang dapat mempengaruhi stabilitas bisnis. Oleh karena itu, jika berinvestasi, saya akan melihat Instacart sebagai investasi jangka panjang dengan tingkat risiko yang cukup tinggi. Keberhasilan perusahaan akan sangat bergantung pada kemampuan dalam berinovasi dan memanfaatkan teknologi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di masa depan. Sekian presentasi dari saya, sampai jumpa di sharing session selanjutnya. See you!